Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aura Vitaloka dari kelas Biologi 2 2018. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang fotosintesis. Yang akan dibahas adalah pengertian, reaksi, hasil, dan syarat-syarat dari fotosintesis. Yang pertama, pengertian fotosintesis, yaitu proses perubahan bahan kimia tertentu, yaitu karbon dioksida dan air menjadi karbon hidrat atau amilum dan oksigen dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil. Yang kedua yaitu reaksi fotosintesis. Definisi umum fotosintesis dapat dinyatakan dalam persamaan kimia sederhana, yaitu 6CO2 ditambah 6H2O sama dengan atau sama juga C6H12O6 ditambah 6O2. Reaksi-reaksi fotosintesis secara umum dibagi dalam dua tahap dan lokasi yang berbeda. Reaksi terang atau reaksi fotokimia berlangsung dalam tilakoid. Reaksi gelap atau reaksi sintesis berlangsung di stroma. Selanjutnya yaitu syarat-syarat berlangsungnya fotosintesis atau bahan yang digunakan dalam proses terjadinya fotosintesis. Yang pertama, karbon dioksida atau CO2 diambil oleh tumbuhan dari udara bebas melalui stomata atau mulut daun. Yang kedua, air diambil dari dalam tanah oleh akar dan diangkut ke daun melalui pembuluh kayu atau xilem. Yang ketiga, menggunakan cahaya matahari. Keempat, klorofil atau zat hijau daun sebagai penerima energi dari cahaya matahari untuk melangsungkan proses fotosintesis. Setelah proses fotosintesis berlangsung dan akan menghasilkan yaitu oksigen dan amilum glukosa atau karbohidrat. Selanjutnya yaitu percobaan dalam fotosintesis. Ada 3. Yang pertama, percobaan Ingenhousz menggunakan hidrila dan corong balik. Jika menghasilkan gelembung, itu berarti percobaannya berhasil dan menghasilkan oksigen. Yang kedua, percobaan Schwann menggunakan daun, kertas timah, dan iod. Jika percobaannya berhasil, akan menghasilkan biru tua di atas kertas timah tersebut, yang berarti dihasilkan amilum. Percobaan yang ketiga yaitu Engelmann. Langkah yang digunakan menggunakan spirokia ditambah bakteri dan sinar oksigen. Jika bahan tersebut terkumpul, maka percobaannya berhasil dan menghasilkan oksigen. Dan materi yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi laju fotosintesis. Yang pertama, cahaya. Intensitas cahaya yang tinggi akan membuat kegiatan fotosintesis menjadi efektif. Yang kedua, pigmen penyerapan cahaya atau klorofil. Semakin banyak jumlah klorofil dalam daun, maka proses fotosintesis berlangsung semakin cepat. Yang ketiga, ketersediaan CO2 dan air. Jika kekurangan air, stomata menutup sehingga menghalangi masuknya CO2. Semakin banyak gas, berarti proses fotosintesis akan menjadi semakin baik. Yang keempat, yaitu suhu atau temperatur. Suhu mempengaruhi enzim untuk fotosintesis. Kenaikan suhu sampai pada batas tertentu akan meningkatkan kerja enzim. Jika suhu terlalu tinggi, justru bisa merusak enzim. Sekian materi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.